Closed doors, I'm a fool for your love. Halo sahabat aquaculture, jumpa lagi dengan saya atau dengan channel saya. Sebelumnya mohon maaf untuk yang kesekian kalinya karena satu dan lain hal kami agak telat sekali untuk menyampaikan atau mengupdate konten saya di channel ini. Baiklah, langsung saja sobat aquaculture. Pada beberapa video saya sebelumnya di mana kami sudah sampaikan beberapa hal, termasuk juga apa yang akan kita peroleh dan tantangan kita ketika kita menentukan untuk budidaya udang faname. Kali ini saya akan juga sampaikan hal yang perlu juga untuk diketahui dan siap untuk dihadapi, yaitu berkenan dengan suatu usaha itu kan ada tahapan untuk mencapai satu tingkat keberhasilan. Di sana kan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, dimana seperti tahapan budidaya, kemudian tahapan untuk selalu berdoa, memohon kepadanya untuk usaha kita ini berhasil. Satu lagi yang kita perlu hadapi yaitu hal penyakit. Mohon maaf kalau saya sebutkan penyakit ini jangan a priori dulu ya. Jadi memang sudah hukum alam lah di dunia ini, kalau memang setiap sesuatu untuk mencapai sesuatu pasti harus ada hal-hal yang harus kita lalui untuk kita hadapi. Baiklah, untuk penyakit yang ada di udang faname atau di budidaya lainnya, udang Indo juga ada, tapi saya lebih konsen ke yang selama ini kami hadapi dan lagi dihadapi. Sedikit cerita mungkin, ini sebelum digalakkan udang faname di Indonesia ini, yaitu perkiraan tahun 2000-an. Di tahun 90-an itu kan dulu masih enak-enaknya budidaya, dimana zamannya udang monoton atau tiger itu enak sekali, tidak ada istilah penyakit, tidak ada istilah mati itu, sehingga pada titik paling memprihatinkan di budidaya udang Indo itu pada tahun 2000 sudah off the cut itu, bahkan hatcher pun tidak ada yang berani untuk produksi benur tiger. Terus kemudian tahun 2000 dimulailah terobosan untuk budidaya udang faname, yang waktu itu bibit indukan yang didatangkan juga langsung dari sana, dari Hawaii di Amerika mungkin. Dalam proses sampai 2000 yang di awal-awal itu harapannya bisa memutus serangkai penyakit yang selama ini dialami pembudidaya udang tiger. Kemudian 5 tahun berikutnya itu muncullah masalah-masalah yang kita hadapi pada udang monoton, muncul juga pada udang faname ini. Sama, jadi ada jenis penyakit itu, ada penyakit ada 5 penyakit asal itu yang selama ini jadi momok para petambak itu. Ada penyakit pertama itu yang agak ringan, itu white fishes disease. White fishes disease itu kotoran putih. Ya, penyakit kotoran putih ini biasanya di DOC 60 mulai timbul. Jadi indikasinya ada garis-garis putih gitu, semacam itu. Memang kotoran udang yang putih itu dia muncul di permukaan. Itu tandanya kalau udang kita terserang white fishes disease gitu. Ya, pada serangan penyakit ini si udang masih mau makan, pakan yang kita berikan ke tambak masih dikonsumsi, namun pakan ini tidak digunakan untuk membesarkan tubuhnya, di mana dari dimakan kemudian tanpa diproses jadi daging, keluar lagi menjadi kotoran putih. Inilah kadang-kadang
yang menyebabkan kita terkecoh. Awal-awal saya pernah itu gara-gara white fishes disease ini bisa FCR tembus 3. Jadi 3 ton pakan, 1 ton udang, bayangkan saja. Ya waktu itu ditulung masih harganya cukup menunjang memang. Ya nggak sampai rugi, tapi ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Emang di white fishes disease ini ada kematian cuma tidak frontal gitu. Cuma ya itu akan tidak ada signifikan antara pakan yang kita tebar dengan daging yang kita produksi, yang kita panen. Itu white fishes disease. Kemudian ada juga penyakit white spot. White spot juga muncul juga ini pada tiger. Dulu juga ada white spot syndrome atau WSS, di mana udang ini gejalanya ada belentong-belentong putih yang diserang memang dia di jaringannya. Kemudian kalau sudah makin parah itu, kalau torak kita lepas itu lapisan itu akan kelihatan belentong-belentong putih gitu loh. Bahkan orang yang bilang udangnya panuan gitu. Jadi taunya kalau kita kelupas itu toraknya, kemudian kita taruh di air panas pun masih kelihatan putih. Jadi torak yang apa ya, epidermis, lapisan kulit udang yang kita celup dengan air panas itu merah, tapi karena white spotnya itu masih kelihatan putih-putih belondong-belondong. Nah, solusinya ya kita panen. Kalau kita biarkan ya makin habis. Tadi white fishes disease, kemudian white spot, terus ada juga mio, penyakit mio, atau yang di bahasa latinnya itu disingkat IMNF, yaitu infectious myonucleosis virus. Penyebab utama penyakit ini akibat menurunnya kualitas air, kemudian fluktuasi suhu juga bisa berpengaruh ini ke mio. Ya, mio ini lebih frontal lagi, dia lebih keras lagi serangannya. Jadi kematiannya lebih meningkat dibanding dengan yang awal tadi, yang white fishes disease. Gejalanya mio itu udang kalau kita lihat di Ancol itu akan tidak bening. Biasanya kan kalau udang kalau sehat kan agak transparan gitu ya, terus gerakannya lincah. Tapi kalau udang sudah terkena mio ini biasanya gerakannya agak lemah, kemudian warna juga cenderung pucat. Bahkan yang lebih parah itu bisa sampai putih ngapas gitu ya. Ada bilang udangnya ngapas. Nah kalau lebih kuat lagi, serangannya lebih keras lagi, sampai seluruh tubuh udang ini kelihatan bagus sih, warna merah mawar merah, kayak retrus gitu. Jadi warna merah, tapi padahal udang itu hidup, masih jalan di atas ngambang gitu dengan warna merah. Ada lagi yang diindikasi dengan ekornya aja, ekornya merah kayak udang matang, yang separuh udang dahitan itu masih hidup, masih melayang di perairan. Itu udang kalau biarkan ya habis ini. Solusinya BKC mohon maaf, siapkan keranjang, solusinya dalam tanda kutip dipanen. Itu kalau penyakit mio. Kemudian ada lagi akhir-akhir ini yang malah 3 tahun ke belakang ini, ada mulai tahun 2018 itu ada penyakit yang ganas lagi nih, bukan dalam artian ganas, dia lebih frontal serangannya. Ya, disebut EMS, Early Mortality Syndrome. Serangannya ini pada udang di DOC rendah ini, di DOC masih kadang DOC 30 itu sudah keserak dan itu langsung mati semua. Kita bayangkan udang di DOC 30 hari itu kan masih belum ada nilai ekonomi sama sekali, sehingga ya sudah. Kalau yang saya sebutkan di atas tadi kan kadang serangannya di umur 60 itu kan sudah ada size, sudah berbentuk udang, sehingga kalau kita cepat panennya kita masih bisa lumayan, masih untuk ganti uang pakan dan uang pengolahan. Tapi kalau kena EMS ini, wah hancur deh. Bayangkan ya, serangannya pada DOC 20-30, paling lama 30 hari. Udang kalau masih 20-30 ya masih kecil banget,
dan tidak bisa kita uangkan dalam tanda kutip untuk ganti operasional, apalagi bibit lagi cukup lah itulah yang ya, sehingga cukup akhir-akhir ini stakeholder kita dari KKP juga lagi menggalakkan ini untuk tindakan-tindakan preventif untuk mencegah IMS ini. Ya intinya kita harus sinkron antara dari hulu dalam arti dari hatcher sampai ke pembudidaya sampai kalau ada integrated, semua harus sama-sama care untuk mengendalikan supaya EMS ini tidak berkembang di Indonesia. Kalau toh berkembang mampu kita protek dan kita dengan pemetaan sehingga tidak menyebar ke lain daerah. Itu yang alhamdulillah sudah direspon oleh stakeholder di negara kita, yaitu Dinas KKP juga kapan hari sempat membicarakan langkah-langkah preventif atau langkah-langkah Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengendalikan virus EMS ini. Kemudian ada lagi yellow faces, yellow apa ya? Yang di sini ada apa? Kepalanya kuning, yellow head diseases. Jadi udang ini dalam tambak sudah terinfeksi penyakit kepala kuning. Jika tidak segera ditangani, ya udang akan secara perlahan berumur 60 hari mati total. Udang yang terjangkit penyakit ini tiba-tiba nafsu makannya terlihat menurun drastis, sehingga mengakibatkan perut udang terlihat kosong dan warna tubuh pucat. Jika gitu, jadi ada 5 ya yang selama ini perlu kita perhatikan. Jadi dan bagaimana cara menanggulanginya nanti juga akan disampaikan di lain atau mungkin bisa browsing. Jelas dalam satu case tidak bisa kita ratakan penanganan seperti ini enggak, karena emang case-nya beda-beda sih, meskipun penyakitnya sama tapi di tempat yang lain ini karena ini ya, intinya kita selaku budidaya itu harus punya mainstream bahwa semua virus yang merugikan ini tidak pernah kita basmi, tidak pernah kita bisa basmi, tidak pernah kita bisa mematikan virus itu. Virus itu intinya kan cuman dia akan dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia akan membentuk kista kan, berdiam diri. Namun ketika kondisinya cukup memungkinkan dia untuk berkembang, nah dia akan tumbuh lagi dan langsung akan menginfeksi udang kita. Intinya kita usahakan lingkungan tambak udang kita sebaik mungkin, udang kita usahakan sesehat mungkin. Kemudian karena lingkungan baik, otomatis virus-virus yang ada di tambak kita ini tidak ada kesempatan untuk berkembang biak yang menginfeksi ke udang kita. Itu aja prinsipnya. Ya, yang terakhir ya itu berdoa. Jadi semua teknis yang kita upayakan, namun jangan tidak ada upaya namun berdoa, itu keliru itu. Jadi semua yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan kita ikuti aturan mainnya. Kemudian setelah itu kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa dan Allah SWT. Barangkali itu secara singkat saya sampaikan secara umum gambaran apa yang akan kita hadapi nanti untuk budidaya ini. Jangan khawatir. Nyatanya meskipun virus itu ada, budidaya pun masih banyak dan produksi di Indonesia tidak pernah, ya pernah sih menurun, tapi dalam laporannya dari tahun ke tahun selalu meningkat karena emang cukup manis ya. Cukup menjanjikan udang ini karena udang ini kan komoditi ekspor, komoditi andalan kita sih, komoditi andalan Indonesia untuk ekspor, sehingga jangan takut gendruwo istilah wong Jawa, durung apa-apa wis wedi karepe dhewe. Jadi kita kerjakan dulu, kita coba, kita hadapi apa yang harus kita siapkan. Tentunya cukup sekian dulu dan jangan lupa tetap ikuti channel saya, subscribe, share bila perlu. Salam sukses.